Halo semua, perkenalkan nama saya Belandi Nanuwinoto dengan NIM 2201060083, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teori asam basa. Nah, yang pertama itu ada asam, yang kedua ada basa, yang ketiga ada garam, dan yang terakhir itu ada indikator asam basa. Nah, sebelum kita tahu tentang asam, ada contohnya. Contohnya itu seperti buah lemon. Mengapa lemon rasanya masam? Karena lemon itu termasuk ke golongan asam. Ada juga pengertian dari asam. Nah, asam adalah suatu senyawa jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Contoh reaksinya yaitu HCl menghasilkan H+ ditambah Cl. Yang berikut ada ciri-ciri asam. Yang pertama itu rasanya masam, yang kedua pH 7, yang ketiga mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah, dan yang berikut reaksi dengan logam bersifat korosif. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu, contoh asam dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu ada jeruk lemon, yang kedua ada cuka atau asam asetat yaitu CH3COOH, yang ketiga ada air aki atau asam sulfat yaitu H2SO4, yang keempat itu ada asam HCl atau di lambung, yang berikut ada minuman Coca-Cola, asam karbonat H2CO3. Nah, yang kedua itu adalah basa. Sebelum kita mengetahui pengertian basa, ada salah satu contoh dari sabun. Mengapa sabun terasa licin? Karena sabun termasuk ke golongan yang basa. Pengertian dari basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH. Contohnya seperti MgOH 2 kali menghasilkan Mg2+ ditambah 2OH. Yang berikut itu ada ciri-ciri basa. Ciri-ciri basa yaitu yang pertama rasa pahit, yang kedua pH 7, yang ketiga mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, yang keempat terasa licin jika disentuh. Selanjutnya ada contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu contoh basa dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu obat MAH. Nah, obat MAH itu AlOH 2 kali, MgOH 2 kali. Yang kedua itu sabun, dan yang ketiga itu deterjen. Yang berikut ada garam. Nah, pengertian dari garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral tanpa bermuatan. Contohnya yaitu NaCl menghasilkan Na+ ditambah Cl. Selanjutnya ada ciri-ciri garam. Ciri-ciri garam yang kita tahu, yang pertama itu apabila larutan asam dengan larutan basa direaksikan, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion OH- dari basa membentuk air. Yang kedua itu ada pH 7, dan yang ketiga garam tidak mengubah kertas lakmus. Nah, yang berikut itu ada contoh garam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh garam dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada garam dapur atau NaCl, yang kedua ada kalsit atau kalium bikarbonat, dan yang ketiga ada baking soda atau natrium bikarbonat. Nah, selanjutnya yaitu indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berubah warna pada pH tertentu. Contoh indikator alami yaitu yang pertama ada lakmus. Nah, lakmus itu merah dalam larutan asam, biru dalam larutan basa. Yang kedua ada kubis ungu. Nah, kubis ungu itu ada merah dalam larutan asam, hijau dalam larutan netral, dan biru dalam larutan basa. Nah, yang berikut ada contoh indikator asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama asam, contohnya seperti jeruk nipis, cuka, dan asam lambung. Yang berikut ada basa, contohnya seperti sabun, soda kue, dan amonia.
Sekian beberapa penjelasan singkat tentang teori asam basa.